Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kita bisa bertemu ya di dalam sesi konseling kali ini. Perkenalkan, kita perkenalan dulu terlebih dahulu. Saya Agung Muhammad Siddiq. Saya sebagai konselor sekaligus saya sebagai teman yang akan mendengarkan keluh kesah dan cerita ini ya. Yang nantinya saya akan menemani untuk menyelesaikan masalah gitu ya secara bersama-sama, membantu jalan keluarnya secara bersama-sama. Sebelumnya saya boleh tahu perkenalan diri dulu dari AA, namanya siapa, hobi AA apa, dan kesibukan kali ini atau sekarang ini AA apa lagi sibuknya nih? Oke, terima kasih Agung atas waktunya dan perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Puja Lutfi. Hobi saya bermain voli dan kesibukan saya kerja. Nah, boleh dipanggil Puja atau Lutfi ini? Bebas lah. Bebas Enaknya aja gimana? Kang Puja aja, Puja Iya. aja. Oke, hobinya tuh poli. Kebetulan hobi kita sama nih, Puja. Sama. Saya juga hobinya poli. Aduh. Saya suka main sore-sore ke bola poli itu. Suka ikut turnamen-turnamen juga, Puja? Ya, suka. Alhamdulillah, saya juga. Alhamdulillah kemarin itu baru ikut turnamen lah, dikit lah gitu ya. Keren aja. Alhamdulillah. Pasti Puja juga ikut turnamen ya? Ya, alhamdulillah sambil lah itu. Sambil ya. Kesibukannya apa nih? Sekarang paling saya sibuk kerja gitu. Sibuk kerja. Kalau boleh tahu nih kerjanya apa nih, Puja? Saya di bidang jasa finishing sangkar. Masya jasa finishing sangkar ya. Sangkar burung. Iya. Pasti gede-gede ya itu. Lumayan lah buat jajan sebulan mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya tekankan kembali, ini adalah ruang aman yang bagi Kang Puja dan privasi Kang Puja terjamin keamanannya. Hanya kita yang tahu, kita berdua tentang permasalahan ini. Nah, boleh ya Kang Puja bersedia untuk ceritakan semua yang jadi keluh kesah Kang Puja? Bersedia? Oke, boleh baik. Bisa diceritakan secara singkat yang mungkin membuat Kang Puja datang ke sini gitu. Oke, terima kasih Ayah. Jadi begini, sebetulnya berat sih saya ceritainnya. Oke, Kang Puja, gak apa-apa. Jadi gini awalnya, kan saya tuh kemarin deket sama salah satu cewek. Ya, udah lumayan lama lah kita sering jalan bareng, main, makan, terus sampai ya keluarga juga udah kenal deket lah, keluarga si cewek, entah itu keluarga aku atau keluarga si cewek. Nah, udah kenal banget ya. Nah, tapi pas saya pengen beralih ke jenjang lebih serius, saya nanyain lah ke teman cewek yang dekat ini teh, nanya saya pengen ke ranahnya yang lebih serius hubungannya gitu, dan alhasil ya beliau menolak mentah-mentah gitu. Masya berat sekali ya. Berat banget. Ini udah sampai tahapnya, ini udah karena memang diinginkan semua orang gitu ya, yang mana ini ta'aruf udah ke jenjang yang lebih serius, tinggal beberapa langkah lagi ke tahap pernikahan gitu ya. Kemudian namun tadi ya mohon maaf tadi adanya penolakannya di tahap ta'aruf ini kan Kang Puja? Iya. Tuh. Nah, insyaallah berat sekali. Tapi tenang saja Kang Puja, Kang Puja tidak sendiri, Allah selalu membersamai Kang Puja. Nah, baik. Setelah saya akan memberikan pertanyaannya ke Kang Puja, beberapa pertanyaan terkait setelah Kang Puja tadi ditolak ya, ta'aruf Kang Puja sama cowok yang mungkin udah lama dekat sama Kang Puja. Mungkin boleh ya disebutkan orang terdekat Kang Puja di dalam hidup Kang Puja, boleh siapa saja ya, dan yang orang terdekat ini yang membuat nyaman Kang Puja atas segala hal yang Kang Puja mungkin ingin cerita atau apa, nyamannya itu ke orang itu gitu ya, orang terdekat, boleh keluarga, orang tua atau sahabat, boleh Kang Puja aja. Tiga orang. Kalau keluarga ya dekat, alhamdulillah ya. Teman apalagi gitu. Tapi yang lebih dekat itu saudara, karena kalau sama saudara itu saya bebas lah mau curhat tentang kehidupan saya, perekonomian, pasangan, saya bebas. Kalau ke keluarga, ke orang tua, apalagi kakak ya, saya nggak berani lah, karena saya di keluarga ya harus kuat, nggak boleh lemah begitu ya. Jadi Kang Puja itu lebih dekat bangetnya itu ke saudara ya, iya, saudara banget dibandingkan dengan keluarga mungkin orang tua atau kakak Kang Puja sendiri gitu ya. Lebih nyamannya Kang Puja ke saudara gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu mungkin yang bisa membuat
diri Kang Puja berkembang dan nyaman itu ada pada saudara Kang Puja gitu ya, untuk menceritakan hal apapun yang menjadi unek Kang Puja. Oke, saya ada pertanyaan nih ya, beberapa pertanyaan untuk Kang Puja. Apa ya pikiran pas pertama kali muncul nih, pikiran Kang Puja setelah sesaat tolakan lamaran atau taruh ya, taruh tadi disampaikan oleh teman Kang Puja, Kang Wanita. Apa pikirannya yang tersintas? Saya jadi sekarang yang pertama susah tidur ya, terus sekarang jarang di rumah, sukanya main-main keluar rumah jam-jam malam lah. Saya jadi intinya nggak betah gitu di rumah, karena kan saya juga malu sama orang tua saya, karena kan udah kenalin ke orang tua saya dan saya pengen beralih ke jenjang yang lebih serius, tapi di sisi lainnya kayak gitu. Sekarang malah kejadian gitu ya. Insyaallah ya. Oke. Baik, terus apa ya nih yang Kang Puja takutkan, yang paling Kang Puja takutkan setelah adanya penolakan ini? Takut apa atau malu apa Kang Puja? Takut gak mau kenal orang baru lagi, atau jadi takut nikah, atau apalah? Apa yang Puja rasakan? Yang saya rasakan saat ini pasti kalau nggak kepengen lah kenal lagi sama orang baru, buka hati lagi nggak pengen. Terus yang keduanya pasti ada rasa minder, ada rasa malu ke temen, malu ke keluarga, apalagi itu kali. Mungkin lebih sana ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Kang Puja takutkan ya atas kejadian ini. Terus Kang Puja nih, apakah kejadian yang udah Kang Puja alami ini berpengaruh pada ibadah Kang Puja? Kepada sholat Kang Puja, berdoa Kang Puja, berzikir Kang Puja, jelas berpengaruh banget. Ya, berpengaruh banget. Kalau menurut saya Allah itu mata saya jadi renggang ibadah. Menurut saya Allah itu nggak adil gitu. Kan manusia itu diwajibkan ikhtiar ya. Nah, saya berdoa kepada Allah dan ibadah, zikir, berdoa ya agar dipermudahlah semuanya, tentang urusan pasangan atau perekonomian. Nah, tapi di sisi lain ya Allah itu berpihaknya nggak adilnya gitu, malah yang ada endingnya ya gitu. Ya, mungkin nggak apa-apa ya, mempunyai setiap orang itu punya pikiran yang berbeda-beda akan pandangan terhadap satu hal permasalahan. Mungkin Kang Puja itu menganggap Allah itu kurang adil gitu ya, dimana Kang Puja rasa itu Kang Puja udah melakukan semua hal yang terbaik gitu ya. Tidak melangkahi atau menyalahi aturan-aturan yang ada di agama Islam gitu ya, tetapi hasilnya malah gini gitu ya, malah adanya penolakan ini. Oke, baik ya, nanti saya akan berikan pertanyaan lagi yang dimana Kang Puja boleh menjawabnya dengan angka prioritas ya, yang mana angkanya itu ada dari 0 sampai 3 angka, yang mana setiap angka ini ada artinya gitu ya. 0 itu artinya tidak sama sekali, terus 1 itu kadang-kadang melakukan, kedua itu sering melakukan, yang ketiga itu sering banget ngelakuinnya gitu ya. Itu nanti untuk menjawab pertanyaan gitu ya, dengan angka aja. 0 tidak sama sekali, itu kadang-kadang, 1 kadang-kadang, 2 sering, 3 sering sekali, sering banget gitu. Oke, pertanyaan pertama, apakah Kang Puja sering susah tidur kalau memikirkan perihal jodoh ini? 3. Iya, seberapa sering berarti jawabannya sering sekali ya. Susah banget gitu ya. Oke, baik. Yang kedua, apakah Kang Puja rasa doa yang Kang Puja panjatkan kepada Allah itu sering kali tidak dijawab? Berapa itu? Seberapa sering? 0 sampai 3? 1 berarti jawabannya kadang-kadang ya. Kadang-kadang Kang Puja berpikir atau beranggapan doa Kang Puja sering dijawab, kadang-kadang juga enggak ya gitu ya. Oke. Nomor 3, apakah Kang Puja ketika sudah adanya penolakan ini atau sebelumnya ketika menjalani hubungan dan setelah ditolak ta'aruf ini, Kang Puja sering merasa malas sholat atau suka terburu-buru nih dalam sholat itu? 0 sampai 3 berapa seringnya? 1. Oke. Baik. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Kang Puja 0 sampai 3 sering membandingkan diri dengan teman Kang Puja yang sudah menikah duluan gitu? Suka membandingkan diri? No, berarti tidak sama sekali ya, tidak ada. Oke, terus Kang Puja sering ngerasa gak kalau Kang Puja itu tidak pantas itu untuk dinikahi oleh orang lain, atau tidak cukup baik gitu jadi untuk orang yang menikah gitu ya, belum pantas ya, diri belum baik? 2 sih. 2 berarti sering mengalami pikiran-pikiran itu ya. Itu sering. Oke, baik Kang Puja, saya akan petakan dulu permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Kang Puja.
dapat saya simpulkan bahwa dari kelima pertanyaan yang bisa berikan, Kang Puja itu boleh disimak ya. Ada beberapa aspek ya gitu ya yang kena yang muncul gitu ya dari Kang Puja sendiri. Yang pertama itu ada aspek dari permasalahan itu muncul dari hati atau qalb, yang mana rasa kecewa, rasa patah hati itu suka muncul di dalam hati Kang Puja dan sampai merasa nggak dicintai oleh Allah gitu ya, masa Allah itu tidak adil. Oke, terus ada dari pikiran Kang Puja sendiri yang mana sering, atau dari akal ya, akal namanya pikiran, sering munculnya pikiran-pikiran negatif yang mana bisa sampai berpikiran saya itu gak layak gitu, jadi orang yang ya bisa deket sama orang lain, saya gak layak, gak pantas gitu ya. Terus ada dari nafs ya, dari nafsu mungkin ada rasa Kang Puja kecewa gitu ya karena ingin cucut nikah atau cemas kalau sampai telat gitu ya, sampai telat. Terus ada dari ruh juga, berpengaruh dari ruh atau jiwa yang membuat kadang-kadang dia tadi kadang-kadang merasa males ibadah Kang Puja, berdoa rasanya berdoa itu nggak dijabah ya. Terus kadang juga sholat buru-buru ya kadang-kadang. Nah terus ada dari jiwa sosial Kang Puja yang dimana Kang Puja tuh punya perasaan takut gitu ya, takut jadi cibiran orang lain karena adanya tadi penolakan tadi dari pernikahan Kang Puja tadi, atau dari takut ngecewain orang tua tadi ya, ada perasaan itu. Oke, apakah itu ya jadi gambaran atau sedikit kesimpulan dari yang Kang Puja rasakan, betul? Betul, alhamdulillah ya. Baik Kang Puja, sebenarnya ini masalah yang cukup ya, cukup lumayan ya. Nanti makanya saya akan cukupkan dulu, nanti saya membagi 3 sesi untuk mendengarkan cerita Kang Puja, untuk mencari jalan keluar bersama-sama Kang Puja ini menjadi 3 sesi. Nah ini baru sesi pertama yang alhamdulillah sudah cukup lumayan terbuka gitu ya tentang permasalahan Kang Puja yang nantinya akan saya tindak lanjuti juga. Nah selanjutnya saya akan memberikan tugasnya untuk perkembangan dan proses pemulihan Kang Puja nih, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri Kang Puja atau yang sedang dialami Kang Puja. Apakah Kang Puja bersedia untuk memenuhi tugas dari saya? Bersedia, baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya Kang Puja sudah menyetujui gitu ya untuk demi proses pemulihan dan perkembangan diri Kang Puja atas permasalahan ini. Tugasnya cukup satu ya, simpel aja, yaitu tuliskan hal apa saja yang masih bisa membuat diri Kang Puja itu bersyukur gitu atas adanya Kang Puja ini gitu ya, meskipun Kang Puja mungkin sekarang lagi sakit, merasa sakit hati atau apa, tapi apa hal yang membuat diri Kang Puja sampai saat ini tetap bersyukur gitu atas adanya Kang Puja saat ini gitu, sampai saat ini. Baik Kang Puja, bisa dipahami? Nah nanti catatannya boleh dibawa untuk minggu depan, proses sesi kedua ya, sesi konseling kedua. Baik, terima kasih Kang Puja, semoga Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Amin. Dan memberikan jalan gitu ya atas suatu permasalahan yang kita alami. Amin. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Puja, bertemu lagi di sesi 2 ya. Wabarakatuh. Gimana nih Kang Puja kabarnya ini minggu kedua? Alhamdulillah lumayan agak membaik. Alhamdulillah ya. Kita alhamdulillah kali ini pertemuan pada sesi kedua, yang mana minggu lalu gitu ya Kang Puja sudah tahu gitu ya pada peta permasalahan yang Kang Puja alami gitu ya di hari-hari sebelumnya. Nah kali ini pada sesi kedua ini kita akan latih gitu ya menggunakan teknik dari pendekatan Islam gitu ya untuk mengubah perasaan dan pikiran-pikiran yang ada pada diri Kang Puja gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi tetap harus dilakukannya dengan konsisten juga Kang Puja ya. Nanti setelah dari sini tetap melakukan teknik-teknik yang tadi mungkin saya ajarkan dan saya sampaikan ke Kang Puja ya, demi kebaikan Kang Puja, demi perkembangan diri Kang Puja gitu ya. Oke, yang pertama itu kita langsung masuk saja ke dalam teknik yang namanya muhasabah diri. Ya, Kang Puja muhasabah ya. Muhasabah itu adalah introspeksi diri gitu ya, evaluasi pada diri sendiri gitu. Kang Puja, boleh sekarang dipegang penanya? Kang Puja, boleh diambil sudah. Oke, sudah sedia pena dan buku catatannya. Baik, boleh Kang Puja, kita sebagai introspeksi diri dan evaluasi pada diri sendiri Kang Puja gitu ya. Boleh untuk ditulis ya, jawabannya saja saya nanti akan bertanya ke Kang Puja dan Kang Puja dijawabnya di dalam buku catatan itu yang saya berikan. Oke, yang pertama mungkin nih ada asbabnya gitu ya, sebabnya Kang Puja ditolak gitu ya, ramaran atau ta'aruf Kang Puja waktu minggu lalu atau yang sudah lalu gitu ya. Nah, apa kesalahan terbesar Kang Puja dalam proses tersebut gitu ya sehingga terjadilah penolakan itu? Boleh dituliskan?
bagaimana itu kesalahan-kesalahan Kang Puja yang membuat jadi Kang Puja ditolak gitu ya. Boleh itu Kang Pujanya emang yang terlalu berharap, atau Kang Puja kurang ibadah dan kurang istikharah kepada Allah, kita yang meminta pertolongan kepada Allah dalam memutuskan segala hal gitu ya yang baik buat Kang Puja. Nah, sudah Kang Puja? Sudah. Baik. Selanjutnya apa yang bisa mungkin ya, yang bisa Kang Puja perbaiki dari kesalahan-kesalahan Kang Puja untuk di masa depan nantinya gitu ya. Dari kesalahan-kesalahan tersebut, apa saja yang bisa Kang Puja perbaiki? Sudah ditulis? Sudah. Ada jawabannya juga? Sudah ada. Sudah ada ya. Oke, Kang Puja, boleh dilihat ke hasil. Boleh dibaca juga hasil tulisan-tulisan atau jawaban dari pertanyaan saya yang diberikan ke Kang Puja ya. Nah, Kang Puja boleh di dalami gitu ya atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kang Puja, bahwa Kang Puja itu bukan Kang Puja atau diri Kang Puja yang gagal, akan tetapi cara yang perlu diperbaiki, cara Kang Puja dalam menyebut jodoh, cara Kang Puja dalam ta'aruf tadi ya gitu, cara-caranya yang perlu diperbaiki, bukan diri Kang Puja yang salah, tapi cara-caranya yang perlu diperbaiki. Jadi, paham Kang Puja? Paham. Itulah ya bedanya, bukan diri yang salah tetapi caranya yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, oke, selanjutnya ada proses merokobah, yang mana memunculkan rasa bahwa diri Kang Puja itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menekankan untuk senantiasa berzikir juga ya, berzikir untuk senantiasa mengingat kepada Allah, mengingatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Oke. Baik Kang Puja, boleh di kertasnya boleh disimpan dulu di pinggir ya. Ya. Baik. Nah, boleh sekarang tekniknya itu dengan boleh tutup mata dulu, boleh dinyamankan dulu senyaman mungkin duduknya Kang Puja, boleh gimana aja. Boleh tutup mata sekarang Kang Puja. Boleh sekarang tarik napas dalam-dalam. Bayangkan Allah itu sedang melihat Kang Puja dari atas, yang mana Allah itu Sang Maha Tahu, Maha mengetahui, tahu kesedihan yang ada pada diri Kang Puja. Bahkan sebelum Kang Puja datang kepada saya dan mengungkapkan semua keluh kesah Kang Puja yang menjadi kesedihan Kang Puja, Allah itu sudah tahu gitu ya. Dan boleh Kang Puja di dalam hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Boleh ucapkan setelah saya, nanti diulangi banyak 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh sekarang dibuka matanya. Bagaimana perasaan Kang Puja sekarang? Lebih lega? Iya. Atau gimana? Ya, lebih lega sekarang, lebih plong lah, lebih ringan kan. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut aja karena keterbatasan waktu juga ya. Kita lanjut ke Habit Islami, yang mana mengubah pikiran yang ada dalam Kang Puja itu, pikiran-pikiran irasional ya, menjadi pikiran-pikiran yang lebih rasional lagi ya. Yang mana mungkin dari Kang Puja berpikiran bahwa Kang Puja ditolak itu karena Kang Puja tidak berharga. Jadi Kang Puja tidak berharga, tidak punya apa-apa, mungkin tidak baik gitu ya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang irasional yang muncul pada pikiran Kang Puja sendiri. Tetapi dalam Islam tentang harga diri ya, Islam tentang membicarakan tentang harga diri itu, bahwa harga diri kita bukan untuk diterima oleh sesama manusia, tetapi harga diri itu muncul dari ketakwaan gitu ya, dari ketakwaan. Dalam Quran surat Al-Hujurat yang artinya Al-Hujurat ayat 13 yang artinya bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa gitu ya, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Baik, sekarang Kang Puja boleh tanamkan di dalam pikiran Kang Puja, tanamkan di dalam hati Kang Puja juga, bahwa mengubah pikiran atau kalimat kata yang Kang Puja itu ditolak gitu ya, ditolak kemarin, bahwa diri Kang Puja ditolak itu bukan karena diri Kang Puja nggak baik, tapi itu adalah pilihan Allah yang baik gitu ya, yang baik untuk diri Kang Puja ke depannya gitu ya. Tanamkan dalam pikiran Kang Puja, dalam hati Kang Puja, bahwa Kang Puja itu ditolak bukan karena Kang Puja tidak baik, tetapi itu adalah pilihan yang baik gitu ya dari Allah untuk Kang Puja. Nah, saya tetap berharga dan Kang Puja itu tetap berharga di sisi Allah ya.
bahwa tekankan lagi dalam hati dan pikiran Kang Puja bahwa Kang Puja ditolak itu bukan dari Kang Puja yang tidak baik, tapi itu adalah pilihan Allah yang baik bagi Kang Puja, dan Kang Puja juga tetap berharga di sisi Allah. Oke Kang Puja. Alhamdulillah ya, sesi ketiga ini dalam teknik-teknik gitu ya, dalam mengubah pikiran Kang Puja, mengubah hal-hal yang mungkin menjadi problem ya Kang Puja. Kita sudah memakai 3 teknik gitu ya. Pertama ada muhasabah diri gitu ya, introspeksi diri, muraqabah, dan menanamkan zikir kepada Allah lagi ya, menguatkan zikir, terus habit Islami yang mengubah pola pikir irasional Kang Puja menjadi rasional. Nah, oke Kang Puja, baik ya, boleh tarik nafas dulu, senyumin dulu ya sekarang. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak. Alhamdulillah ya. Pada sesi kedua ini saya ada tugas lagi nih, tugas lagi setelah kemarin ada tugas ya. Kemarin tadi mungkin tugas kemarin udah selesai ya di eventnya, tapi gak kerasa, tidak berat ya, alhamdulillah. Sekarang tugasnya untuk minggu depan, sesi pertemuan ketiga yang terakhir Ya. Kang Puja untuk senantiasa lebih dekat lagi kepada Allah ya, dengan melaksanakan sholat hajat gitu ya, sholat hajat 2 rakaat setiap malam. Terus senantiasa membaca doa gitu ya, membaca doa-doa yang baik di pertengahan malam gitu, karena tengah malam itu adalah waktu yang mustajab gitu ya untuk kita atau selaku manusia berdoa gitu ya. Dan setelah melakukan sholat tadi dan membaca doa, tuliskan pikiran-pikiran yang muncul gitu, atau perasaan-perasaan, catat perasaan-perasaan yang muncul, apakah rasanya sesudah sholat dan berdoa itu lega atau gimana, boleh dituliskan. Itu untuk tugas pertemuan minggu depan. Oke Kang Puja, jangan berkecil hati, Allah senantiasa bersama Kang Puja ya. Alhamdulillah pertemuan pada sesi kedua ini telah selesai dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih Kang Puja kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Ya. kabar jiwanya juga alhamdulillah baik sekarang. Alhamdulillah baik. Sudah merasakan mendingan ya, alhamdulillah, dari kemarin-kemarin ya, setelah melewati beberapa sesi yang kita lakukan, bercerita ya, bertukar pikiran gitu ya. Oke, mari kita ukur perubahan dari 1 sampai 10 nih. Minggu lalu Kang Puja bilang galau Kang Puja itu di angka berapa? Misalnya angka berapa nih kalau Kang Puja itu angka 10 di minggu lalu, tapi sekarang angkanya berapa? Nurun atau gimana? Kalau untuk saat ini tingkat galaunya Berapa tuh? 4/10. 4/10. Iya. Udah nurun drastis ya. Iya, Sampai ke 4 ya galaunya udah ke bawah banget. Hmm. Lalu berapa 1 sampai 10? Ukuran semangat beribadah Kang Puja nih berapa nih? Dari minggu lalu berapa? Tapi sekarang sudah berapa nih Kang Puja? Untuk saat ini alhamdulillah Semangat full 110. Wah, Allah, alhamdulillah ya. 100% sekarang. Alhamdulillah. Dan gimana? Sudah mencatat semua perubahan-perubahan atau perasaan yang Kang Puja alami setelah sesaat sudah beribadah gitu ya? Sudah dicatat yang kemarin tuh guys? Sudah. Alhamdulillah ya sudah ya. Nah, di situ Kang Puja boleh dianalisis tentang perkembangan diri yang ada dalam diri Kang Puja. Oke. Baik. Kang Puja nih, kita akan membahas tentang pertemuan sesi kedua ini kemarin. Kita akan ingat-ingat lagi. Boleh diceritakan teknik yang Kang Puja ingat ya, yang kita latih kemarin? Ada 3 teknik itu? Iya. Masih ingat? Masih Pak. Boleh, yang mana yang paling membekas itu? Kalau menurut saya semuanya. Alhamdulillah. Yang pertama ada Apa aja tuh? muhasabah, kita lebih ke introspeksi diri. Alhamdulillah. Betul. Dan yang kedua lebih menanamkan muraqabah yang kita sering diawasi oleh yang di atas, ya Allah Subhanahu wa taala. biar hati kita tenang. Betul banget. Nah, terus yang yang ketiga itu mengubah pola pikir saya yang tadinya pikirannya irasional menjadi rasional sekarang. Alhamdulillah ya. Itu Masih membekas ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, baik aja. Sebutkan nih satu aja perubahan yang mungkin Kang Puja ini rasakan sekarang ini. Satu perubahan apa tuh? Perubahannya dari Kang Puja. Oke.
yang tadi saya sampaikan, yaitu saya bisa berpikir lebih jernih, lebih normal gitu ya, betul. dan Alhamdulillah. lebih memperbaiki diri menjadi ke jenjang yang lebih baik Alhamdulillah. begitu. Tuh. Alhamdulillah ya sekarang Ya. sudah banyak lebih ke menerima diri dan Ya. berpikirannya itu lebih jernih lagi Ya, ya dari pikiran betul. kemarin yang semrawut ya. Wah. Sudah berputar-putar banget ya. Liar banget. Oke. Alhamdulillah ya, jadi Kang Puja sedikit demi sedikit berkembang. Tapi saya ingatkan lagi Kang Puja untuk senantiasa berkonsisten dalam melakukan perubahan itu dan perkembangan itu agar dari Kang Puja lebih baik lagi gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, saya ada di sesi terakhir ini pasti ada PR. homework ya, homework ya, biar lebih gaya. Tapi ini PR-nya buat seumur hidup. Waduh, apa tuh? Seumur hidup. Apa yang pertama? Kang Puja boleh setiap pagi baca doa ininya ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, boleh diulangi Kang Puja? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini tuh dimintakan nanti untuk meminta as'aluka gitu ya, mengungkapkan kepada ilmu yang bermanfaat, terus rezeki yang baik ya, dan amalan-amalan yang Allah terima gitu ya. Terus yang diamalin ya. Iya. Yang punya baik. Siap. Oke. Terus setiap ada kata atau tentang permasalahan lagi soal jodoh Kang Puja terus membuat Kang Puja galau lagi, langsung baca istighfar 10 kali Kang Puja. Iya, siap. Langsung baca istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim. Setiap kali ada perasaan yang nyakitin Kang Puja, rasa galau langsung muncul, langsung istighfar 10 kali. Lalu ulangi kalimat ini bahwa jodohku ini sudah diatur sama Allah. Dan tugas Kang Puja ini hanya berusaha gitu ya. Tugas Kang Puja hanya berusaha gitu ya. Terus tetap juga Kang Puja sholat rutin. Iya, pasti. Alhamdulillah sholatnya udah rutin ya kemarin, sholat aja yang 2 rakaat udah tugasnya. rutin. Alhamdulillah. Ya, rutin sekarang. Pasti ya. Ya. Udah lega ya. Udah Pasti plong mulai sekarang. sana. Oke. Alhamdulillah saya tutup ya pada sesi yang terakhir ini. Semoga dari Kang Puja tetap konsisten menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Nah, mudah-mudahan lagi ini doa dari saya. Semoga Kang Puja itu nantinya dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Amin. Di waktunya juga yang terbaik menurut Amin, Allah amin. gitu ya Kang Puja. Amin. Terima kasih. Kang Puja sudah hebat, sudah mau berproses, sudah mau keluar dari zona yang memang menyakitkan Kang Puja dalam mungkin proses yang panjang ya, yang tidak mudah ya Kang Puja, tapi alhamdulillah sekarang sudah di ujung ya, dan Di ujung. nanti juga banyak tantangan-tantangan lagi yang harus Kang Puja selesaikan, tapi insya Allah mudahkan. Amin. Oke Kang Puja, jika nantinya Kang Puja ingin melanjutkan atau ada masalah problem-problem lagi, boleh ya datang ke sini lagi Kang Puja. Baik, Kang Agung. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kang Puja. Terima kasih. Alhamdulillah.